bernama Tendepil, yang mana di kota ini tanah dan tanaman semua terbuat dari plastik. Tak ada satupun pohon yang hidup di kota ini. Udara di kota ini juga tidak bersih, jadi orang-orang di kota harus membeli isi ulang udara segar supaya mereka bisa merasakannya. Di kota ini hiduplah seorang anak bernama Ted maksudnya, dia adalah tokoh utama dari film ini. Di sini Ted sedang bermain dengan pesawat mainannya dan sengaja menjatuhkan pesawat itu di belakang rumah seorang wanita bernama Audrey. Ternyata Ted sudah sering melakukan hal itu karena dia mencintai Audrey. Di sini Audrey mengajak Ted untuk melihat lukisan pohon apel yang digambar oleh Audrey. Audrey bercerita dirinya ingin melihat pohon itu secara langsung dan menyentuhnya. Ted yang sangat mencintai Audrey berinisiatif untuk mencari keberadaan tentang pohon itu. Ketika mereka sedang makan, Ted menanyai ibunya di mana dia bisa mencari pohon sesungguhnya. Namun ibunya mengatakan untuk apa mencari pohon itu yang bahkan mereka tidak tahu manfaatnya. Terlebih lagi, mereka sudah memiliki pohon yang mana bisa dijadikan lampu disko. Neneknya lalu memberitahu jika dia ingin mencari informasi tentang pohon, dia harus mencari onseler. Namun onseler tidak tinggal di kota Tenpil, melainkan di luar kota. Ted pun mencari jalan keluar dari kota Tenpil, yang mana kota ini dilindungi oleh dinding yang besar. Ted pun akhirnya menemukan jalan keluar dari kota Tenpil. Di sisi lain, pemimpin O'Hare bersama para pegawainya memiliki ide untuk mencemari lingkungan dengan membuat pabrik yang mana kualitas dari udara akan memburuk dan orang-orang akan membeli udara segar dari dirinya. Tidak lama kemudian, ada bawahannya yang datang dan memperlihatkan video Ted yang sedang melarikan diri dari kota. Kembali ke Ted, akhirnya dia bisa keluar dari kota dan melihat keadaan di luar kota yang sesungguhnya yang sangat tercemar dan mengerikan. Dia pun pergi untuk mencari onseler dan sampai di rumah tua. Saat dirinya mencoba masuk, Ted terkena jebakan dan ditangkap oleh onseler. Onseler menanyai kenapa dia datang kemari. Ted pun memperkenalkan dirinya dan berkata dia datang ke sini untuk mencari lebih lanjut tentang pohon yang sesungguhnya. Onseler memberitahu semua pohon itu menghilang karena dirinya. Dia pun mulai bercerita tentang dirinya di masa lalu. Saat masih muda, dia pergi meninggalkan rumah untuk mencari bahan sempurna untuk tenetnya. Dirinya menjelajahi semua tempat dan pada suatu hari, dirinya menemukan sebuah tempat yang sangat indah dan ditinggali oleh hewan-hewan yang unik. Namun, keberadaan dari Onse tidak disambut baik oleh para hewan di sana. Seketika mereka menyerangnya. Untung saja marshmallow dapat melindunginya dan membuat marshmallow itu bertebaran. Ternyata hewan-hewan di sana menyukai marshmallow dan mulai menyukai keberadaan dari Onse. Ketika Onse menebang pohon itu, para hewan-hewan di sana ketakutan dan tidak lama kemudian, penjaga hutan yang bernama Dolores muncul. Dia yang melihat pohon itu ditebang merasa sedih dan mulai mengumpulkan batu. Tindakan itu diikuti oleh para hewan di sana. Mereka seakan-akan memberikan penghormatan tak akhir kepada pohon itu. Lorex yang melihat keberadaan Onse mendatanginya dan menyuruhnya untuk pergi dari hutan itu. Namun Onse tidak mau pergi dari hutan itu. Lorex pun memberikan kutukan dan memberikan peringatan kepadanya. Alam akan melawannya pada suatu hari nanti. Thanks. Kembali kepada Ted dan Onse, yang mana Onse mengatakan jika ingin mendengar ceritanya lagi, datanglah pada besok hari. Scan lalu berubah ke pesta ulang tahun dari Audi, yang mana Ted memberikan hadiah berupa pohon. Ketika mereka mau berciuman, ternyata itu semua hanyalah hayalan dari Ted. Ketika Ted ingin pergi menemui Onse, dirinya ditahan oleh ibunya dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari Minggu, yang mana mereka akan menghabiskan waktu bersama-sama. Namun ketika mereka bermain bersama, neneknya itu berpikir sangat lama yang membuat ibu Ted kesal dan pergi meninggalkan mereka. Ternyata itu semua hanyalah rencana neneknya supaya Ted bisa pergi. Di dalam perjalanan, dirinya dihentikan oleh O'Hare dan para anak buahnya, yang mana O'Hare mengetahui Ted yang sedang mencari keberadaan pohon. O'Hare tidak menyukai orang yang sedang mencari pohon karena dia beranggapan pohon itu akan menghancurkan bisnisnya, yang mana pohon itu akan menyediakan udara secara gratis. Ternyata O'Hare memasang banyak CCTV di kota Tenpil dan memberikan peringatan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut tentang pohon. Namun peringatan itu tidak berpengaruh kepada Ted dan pergi untuk mengetahui lanjutan cerita dari Onse. Sesampainya di sana, Onse pun kembali menceritakan dirinya yang sedang menjahit rumbai dari pohon itu menjadi tenit. Ketika dirinya tidur, para hewan datang untuk mengangkat kasur itu dan menghanyutkannya ke sungai. Namun rencana itu gagal saat ada salah satu hewan ikut bersama Onse. Lorex dan yang lainnya pun mencoba untuk menyelamatkannya, namun tidak berhasil.
Masalah kembali muncul ketika kasur Once itu menuju ke air terjun. Untung saja Lorex menyelamatkan mereka. Once yang tidak tahu apa-apa berterima kasih kepada Lorex. Lorex pun menjelaskan kejadian tadi yang membuat Once merasa kesal. Lorex mengatakan dia tidak ingin membahayakan Once dan hanya menyuruhnya untuk pergi. Karena hewan-hewan di sana membutuhkan pohon dan Once malah menebangnya. Once yang mendengar hal itu bersumpah kepada mereka untuk tidak menebang pohon lagi. Keesokan paginya, dia dikejutkan dengan para hewan dan Lorex yang tidur di tempatnya. Once pun pergi untuk menjual tenetnya di kota. Namun di sana orang-orang tidak peduli dan di hari kedua sampai hari kelima dirinya malah dilempari. Sampai-sampai orang-orang mengantri hanya untuk melemparinya. Hingga pada akhirnya dia merasa kesal. Dia pun membuang tenetnya dan mengenai seorang wanita yang mana tenet itu malah membuat dirinya merasa cantik. Once yang sedang memasak terkejut dengan getaran di rumahnya, yang mana disebabkan oleh orang-orang yang datang yang ingin membeli tenetnya. Once pun memberitahu keluarganya untuk membantunya karena banyak pesanan yang akan diterimanya. Sekian lalu berpindah kepada Ted yang bertemu dengan Audrey yang sedang membeli cat. Ketika Audrey mau melukis lagi, dia terkejut karena lukisannya telah hilang yang dihapus oleh O'Hare. Begitu juga pintu keluar yang sering Ted lewati ditutup oleh O'Hare. Ted lalu memiliki ide untuk menggunakan atap rumah sebagai jalan keluarnya. Dia pun kembali bertemu dengan Once dan melanjutkan ceritanya yang mana keluarganya akhirnya datang untuk membantunya membangun perusahaan. Lorex menyuruh mereka pergi dan memperingati Once akan dampak yang terjadi nantinya. Ketika Once menggambar perusahaannya, ibunya datang dan memberitahu jika memanen rumbai pohon akan memakan waktu yang lama dan menyarankan untuk memotong beberapa pohon saja. Once pun menyetujuinya dan mereka pun mulai menebang pohon di sana. Lorex mencoba untuk menghentikan mereka dan memberitahu Once karena dia telah melanggar janjinya. Namun Once tidak peduli lagi dengan Lorex dan lebih mementingkan keuntungan dirinya saja. Once yang telah sukses menjadi serakah dan menjadi pria yang tadi baik menjadi buruk. Dia membangun pabrik besar dan menebang pohon secara brutal. Akibat pabriknya itu, dia mencemari lingkungan dan berdampak buruk bagi hewan-hewan yang tinggal di sana. Once pun semakin sukses dengan tenetnya dan tidak peduli lagi berapa pohon yang telah mati. Di tengah kesenangannya itu, ada para hewan yang menderita. Once yang sedang bersantai didatangi oleh Lorex. Dia merasa sangat kecewa dengan Once karena telah melanggar janjinya. Once mengusir Lorex dari tempatnya karena membuat dirinya tidak nyaman. Dan hingga akhirnya dia melihat pohon tak akhir ditebang. Once pun akhirnya tersadar dan melihat sekelilingnya tidak ada pohon lagi yang tersisa. Karena usaha Once telah habis, keluarganya pun pergi meninggalkannya. Para hewan pun ikut meninggalkannya karena lingkungan itu tidak layak ditinggali. Bahkan kedelainya pun ikut meninggalkannya. Dan Lorex pun pergi ke langit karena tugasnya telah gagal. So this is really all your fault. Each day since the Lorax left. Once pun berbicara kepada Ted ketika Lorex pergi, dia meninggalkan kata-kata di batu itu. Yang mana mungkin dia berpikir akan ada orang yang peduli kepada pohon. Once pun memberikan Ted benih terakhir pohon trapel dan menyuruhnya untuk menanam benih itu di tengah kota, supaya orang-orang bisa melihatnya dan mengubah pikiran orang tentang pohon. Ted pun kembali ke kota, namun di sana ada robot kucing yang mengawasinya. Ted pun mencoba merusaknya, namun ternyata robot itu sempat melihat benih yang dibawa Ted. Ted mendatangi Audrey dan menyuruhnya segera ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia mencari peralatan untuk menanam benih pohon itu. Ibunya lalu memanggil Ted yang ternyata O'Hare datang ke rumahnya, karena dia telah mengetahui Ted membawa benih pohon. Anak buahnya itu lalu masuk ke kamar dari Ted, namun benih itu tidak ada di sana. Untung saja benih itu dibawa oleh neneknya. Audrey pun akhirnya datang ke rumah Ted. Di sini Ted meminta bantuan mereka untuk menanam benih itu di pusat kota. Ibunya Ted pun pergi menggunakan mobil dan diikuti oleh anak buah dari O'Hare. Yang ternyata ibunya itu hanyalah pengalihan. Ted, Audrey, dan neneknya berusaha pergi ke pusat kota. Namun O'Hare mengikuti mereka dan mulai mengejarnya. Benih itu sempat didapatkan oleh O'Hare namun berhasil didapatkan kembali oleh neneknya. Untung saja Ted berhasil melarikan diri dan sampai di pusat kota.
Namun di sana tidak ada tanah karena telah tertutup oleh plastik. Neneknya lalu memiliki ide untuk mengubahkan patung Ohir untuk menghancurkan tanah plastik itu. Namun hal itu membuat para warga berkumpul dan tidak terima patung Ohir dirusak. Ted menjelaskan dirinya ingin menanam pohon, namun para warga tidak peduli. Ohir datang dan menjelaskan pohon itu tidak berguna dan daun-daunnya dapat membuat kotor. Audrey mengatakan itu semua bohong dan memberitahu jika pohon dapat memberikan oksigen secara gratis. Namun Ohir terus membual yang membuat warga menolak mereka. Ted pun menaiki alat berat dan merobohkan dinding itu dan menunjukkan sisi lain dari kota yang gersang dan tidak layak ditinggali. Ted berbicara di hadapan para warga dan mengajak mereka untuk mengubah kebiasaan mereka dan mulai menanam benih pohon itu. Para warga pun menyadari dan mencoba untuk menanam benih itu. Ohir yang serakah pun diusir pergi dari tempat itu. Ted pun berhasil menanam pohon itu dan mendapatkan hadiah ciuman dari Audrey. Dari rumahnya, Onser pun berterima kasih kepada Ted. Hari demi hari, tanaman di semua tempat akhirnya tumbuh kembali. Onse pun merawat tanaman di sekitarnya. Dan akhirnya, Lorix pun datang kembali untuk menemui Onse. Di akhir film, ada sebuah pesan yang ditujukan kepada diri kita masing-masing, yang berbunyi, jika bukan karena orang sepertimu yang sangat peduli kepada keadaan saat ini, maka keadaan tidak akan pernah menjadi lebih baik. Dari Dr. Seuss, sang pencipta karya ini. Dan film pun selesai.